Ustadz, apa benar ketika anak saya sudah diterima di Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian mengundurkan diri, kita tidak bisa lagi daftar menjadi santri di Gontor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UBDC Channel. Beberapa waktu yang lalu di Instagram saya ada pesan dari salah seorang wali santri yang menanyakan tentang, Ustadz, apa benar ketika anak saya sudah diterima di Gontor, kemudian mengundurkan diri, anak saya tidak bisa lagi daftar menjadi santri Gontor? Sebelum saya berbicara banyak terkait hal ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada teman-teman yang baru saja mampir ke channel UBDC. Channel ini akan membahas seputar Islamic Education, Islamic Parenting, dan informasi pondok pesantren. Nah, buat teman-teman yang menyukai seputar hal tersebut, jangan ragu-ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika channel UBDC mengupload video terbarunya, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Ada beberapa alasan kenapa ketika seorang anak sudah mendaftar di Gontor, diterima, kemudian memutuskan mengundurkan diri, dia tidak bisa mendaftar lagi di Gontor. Di Gontor itu ada namanya standbook, nomor standbook, atau dalam bahasa luar itu nomor induk gitu ya, nomor induk siswa gitu. Kalau di Gontor namanya nomor standbook. Nah, nomor standbook ini hanya diperuntukkan satu anak, satu nomor standbook. Jadi setiap anak yang mendaftar di Gontor hanya memiliki satu nomor standbook. Tidak mungkin memiliki 2, 3, 4 lebih nomor standbook. Artinya ketika seorang anak mendaftar di Gontor dan diterima, dia sudah mendapat nomor standbook. Nah, nomor standbook ini akan dipakai satu data, satu nama tersebut. Ketika anak tersebut mengundurkan diri, kemudian dia daftar lagi, itu tidak bisa pakai nomor standbook yang kemarin. Itu akan terdeteksi di situ. Apalagi di beberapa tahun terakhir ini, Gontor sudah gencar menggunakan sistem online, pendaftaran menggunakan sistem online dan sebagainya. Ini artinya akan sangat mudah sekali untuk melacak anak ini sudah punya nomor standbook atau belum. Dan data-data sebelumnya pun juga akan sangat mudah dilacak. Oh, anak ini sudah punya nomor standbook, jadi tidak mungkin bisa diterima di Gontor lagi. Kenapa alasannya? Yang pertama seperti ini. Dikhawatirkan ketika anak tersebut sudah punya nomor standbook, kemudian selama nyantri di pesantren, selama nyantri di Gontor, kemudian melakukan sebuah kesalahan yang artinya melanggar aturan Gontor, kemudian dihukum, dikeluarkan misalkan, kemudian dia ingin daftar lagi ke Gontor, ya tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena sudah dikeluarkan. Dan itu bisa kedeteksi. Oh, misalkan nih namanya Bayu Dwi Cahyono, nama saya misalkan Bayu Dwi Cahyono. Oh, sudah terdaftar dengan nomor standbook sekian, nomor standbook saya 25325 misalkan. Nah, hal ini nggak mungkin bisa diterima lagi di Gontor. Karena apa? Ya karena anak tersebut sudah melakukan pelanggaran. Andai kata bisa diterima ke Gontor, ini ya menjadi lucu gitu loh. Terus buat apa kemarin dikeluarkan? Setelah keluar kemudian daftar lagi menjadi santri Gontor, diterima lagi. Kan nggak bisa seperti itu. Dan ini sudah diatur. Nah, mungkin hal ini agak dirasa kurang masuk akal ya. Kok bisa ketika sudah dikeluarkan ingin mendaftar lagi? Hal ini mungkin kasusnya akan seperti ini. Anak masuk dari SD, lulus SD mendaftar ke Gontor. Kemudian di kelas 2 misalkan dia melakukan pelanggaran, mencuri misalkan, kemudian diusir. Setelah diusir, dia melanjutkan sekolah di MTS atau SMP di luar. Setelah lulus, kemudian mau daftar lagi di Gontor melalui jalur intensif, jalur lulusan SMP. Nah, andai kata tidak ada aturan seperti ini, anak itu bisa masuk lagi. Padahal anak tersebut sudah dikeluarkan di kelas 2 karena kasus pelanggaran. Nah, inilah kenapa anak yang sudah diterima di Gontor, sudah punya nomor standbook, kemudian keluar, dia tidak bisa lagi mendaftar di Gontor. Kasus yang kedua misalkan, ini kasus yang kemarin banyak yang ditanyakan ke saya ya. Jadi, orang tua mendaftarkan anaknya ke Gontor, berharap anaknya diterima di Gontor Pusat karena dia dari Jawa misalnya. Ternyata setelah mengikuti ujian, kemudian dinyatakan pengumuman diterima di kampus luar Jawa, misalkan nih di Sumatera atau di Sulawesi.
yang jauh dari Jawa harus nyebrang. Ya, ini banyak sekali kasusnya. Kemudian dia memutuskan untuk mundur. Dia tidak bisa daftar lagi ke Gontor. Kenapa? Mudahnya orang tua dan anak sudah tidak percaya dengan keputusan pimpinan. Pimpinan memutuskan penempatan penerimaan santri itu sudah melalui diskusi, sudah melalui musyawarah. Ketika anak kita diterima di Sulawesi misalkan, kemudian kita khawatir, tidak percaya karena anak kita masih kecil, masa sudah sampai Sulawesi, anak kita masih kecil, masa harus ke Sumatera, kemudian kita cabut, kita keluar, tidak melanjutkan, artinya kita tidak percaya dengan putusan pondok. Sangat bisa dipahami. Kemudian ketika anak tersebut mendaftar lagi ke Gontor, kemungkinan besar dia tidak bisa, karena dia sudah punya nomor standbook tadi. Karena statusnya dia sudah diterima, kemudian mengundurkan diri, dia keluar. Artinya dia tidak percaya kepada pondok. Padahal sering sekali Bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor memberikan tips kepada orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di Gontor dengan istilah titip. Yang pertama adalah tega. Tega kepada anaknya. Ketika orang tuanya saja tidak tega, jauh dari anaknya, ya akan susah. Dia akan merasa tidak nyaman, dia akan merasa was-was dan seterusnya, sehingga akhirnya anaknya pun juga nggak akan betah. Kemudian ikhlas. Setelah tega, kita ikhlas. Ikhlas anak kita berjuang, kita percaya anak kita sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Ingat Bapak Ibu, anak kita di sana tidak di tengah hutan. Anak kita di sana di pesantren, diawasi oleh ustadz-ustadznya, diawasi oleh kakak-kakak tingkatnya, makannya 3 kali diperhatikan, mau beli jajan sudah disiapkan, lemarinya sudah ada, tempat tidur sudah ada, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Anak kita itu berjuang menuntut ilmu di sana, bukan berada di hutan belantara kemudian harus mencari makannya di mana dan sebagainya. Enggak, di sana sudah disiapkan. Maka harus tega dan ikhlas. Setelah menetapkan hati dengan tega dan ikhlas, maka orang tua harus tawakal. Tawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Ingat, seorang yang keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan surga sampai dia kembali. Percayalah, andai kata se-ekstrimnya anak kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, dia meninggal dalam keadaan syahid insyaallah. Yang kedua adalah ikhtiar. Imam Syafi'i pun telah mengatakan syarat menuntut ilmu itu adalah dirham. Artinya jerbasuki mawa beyo. Untuk belajar pun kita juga harus dengan biaya. Orang tua cukup berikhtiar mencarikan biaya memenuhi kebutuhan anak kita di pesantren, sehingga anak kita tidak kekurangan, sehingga anak kita bisa memenuhi kebutuhan bukunya, memenuhi kebutuhan jajannya, vitaminnya dan sebagainya, pakaiannya, seragamnya dan sebagainya, sehingga anak kita tenang dalam belajar di pesantren. Biarkan anak kita belajar di pesantren, berjuang menuntut ilmu di sana. Kita yang di rumah orang tuanya cukup fokus mencari nafkah, mendoakan. Tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, dan yang terakhir adalah percaya. Ingat, percaya kepada ustadz-ustadz yang di pesantren, percaya kepada bapak pimpinan di pesantren. Ingat, anak kita di sana diopeni, anak kita di sana diperhatikan, anak kita di sana dibimbing, anak kita di sana dirobi. Maka percaya, apapun ketentuan, keputusan yang diberikan kepada anak kita adalah sudah melalui musyawarah pertimbangan yang terbaik menurut bapak pimpinan dan para asatidz. Maka percayalah. Dan kalau kita tidak percaya, kemudian mundur dari putusan itu, keluar dari pesantren, mau daftar lagi, ya sepertinya susah, bahkan tidak bisa. Mungkin itu 2 alasan yang menurut saya ini masuk akal, karena memang seperti itulah keadaan. Kita datang ke tempat kiai untuk menuntut ilmu, maka kita harus mengikuti aturannya beliau. Kita tidak bisa mendikte beliau, kita tidak bisa kemudian merubah-rubah aturan yang
beliau buat? Ya karena kita yang membutuhkan. Ingat, seorang santri adalah tolib, tolabayat lubu, meminta. Kita adalah meminta ilmu beliau, meminta keberkahan beliau, sehingga kita harus manut dengan aturan yang sudah dibuat oleh tuan rumah. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Tulis di kolom komentar juga apabila bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian ingin membahas apa lagi di video selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Share kepada teman-teman sekalian supaya mereka juga tahu bahwa UPDC adalah channel yang membahas tentang Islamic Education, Islamic Parenting, dan informasi seputar pondok pesantren. Saya Budi Cahyono, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.